Apa judul kita hari ini? Al-Quran sebagai obat, syifa ya. Sebetulnya kalau kata syifa diartikannya bukan obat ya, yang saya tahu dalam bahasa Arab, tapi penyembuh ya, atau penawar ya. Kalau obat nanti ada lagi dawa ya, yang saya tahu dalam bahasa Arab. Dan kata syifa di dalam Al-Quran itu yang saya tahu ada 4 kali diulangnya. Ada berapa? 4. Yang 3 merujuk kepada Al-Quran, yang 1 merujuk kepada apapun yang keluar dari perut lebah. Nah, keluar dari perut lebah kan gak cuma madu ya, makanya nanti ada lagi katanya propolis, bipolen dan lain-lain ya. Tapi kita lihat ya, ternyata ketika kita bicara penyembuh menurut Al-Quran, ternyata justru 75%-nya itu Al-Quran. Karena dari 4, 3 adalah merujuk kepada Al-Quran, 1 merujuk kepada selain Al-Quran. Walaupun kalau kata ayatnya itu di surat An-Nahl, An-Nahl surat ke-16 itu merujuknya kepada yang keluar dari perut lebah. Sehingga guru tafsir kami waktu itu bilang kayak gini, kalau ada orang berusaha untuk mencari kesembuhan dari sudut pandang apapun itu, kalau dicarinya belum ke Al-Quran, makanya wajar ada penyakit yang nggak bisa sembuh-sembuh. Ada penyakit yang belum ada obatnya. Kenapa? Karena yang sejauh ini dipelajari baru yang 25%-nya. Kan kita kan sejauh ini punten lah kelihatan gitu. Kapan? Ketika misalkan sakit yang dicari, misalkan sakit kepala, berdoa dulu ke Allah atau nyari paramek. Begitu sembuh, boro-boro kadang ingat ke Allahnya, tapi langsung ini obat emang dahsyat ya. Padahal sembuhnya karena obat atau karena Allah? Ya. Maka ini juga harus hati-hati ya. Karena ternyata menurut Allahnya sendiri, penawar, penyembuh itu dari 100%, 75%-nya justru obatnya ada di Al-Quran ya. Dan 25%-nya baru ada dari selain Al-Quran. Sehingga kita juga sendiri tahu ya, bahwa ini fisik mau dikasih makanan sesehat apapun, olahraga serajin apapun, tapi ada yang, kan kalau Al-Quran ngobatinnya jiwa ya. Terus si jiwanya yang tidak sehat ya, dia dengki, dia dendam, dia jatuh kepada kesyirikan, wah silakan sesehat apapun. Bahkan beneran kok dia sehat, tapi sehatnya tidak jadi manfaat, tidak jadi kebaikan ya. Makanya kan dibedakan, ada sehat, ada afiat itu. Apa bedanya? Kalau afiat itu sehat yang dipakai untuk taat kepada Allah ya. Beda kan? Beda. Sehat sekedar sehat, maling juga sehat tuh ya. Larinya kenceng ya. Naik motornya jago ya gak? Bisa satunya megang gas, satu lagi sambil ngejambret, kan jago. Coba kalau belum bisa naik motor ya. Ada lagi yang lebih repot. Makanya salah satu tujuan Al-Quran juga turun, Nabi mengajar generasi yang terhebat tersebut dengan Al-Quran. Saya mau tanya dulu, Ibu udah pada nikah belum, Bu? Masih ada yang jomblo? Ulangi. Yang jomblo angkat tangan, yang jomblo. Yang belum nikah angkat tangan. Ya. Tar dulu ya. Mungkin saya salah nanya ya. Tolong bedakan jomblo dengan janda, Bu ya. Iya sih, sama-sama single ya. Semoga Allah kasih jodoh yang soleh ya. Enggak ada, saya nanya kayak gini juga bukan pengen nafkahin, bukan. Cuma nanti nentuin contohnya aja. Contoh yang udah punya anak. Yang udah pada punya anak angkat tangan. Nah, anaknya sekolah nggak, Bu? Biar apa? Nah, itu jawaban paling umum ya. Pinter itu bagus, Bu. Pinter itu bagus, tapi punten, pendidikan di dalam Islam nih, Al-Quran ya, tujuannya bukan bikin pinter
Tapi untuk ya kita jawab dari apa kata Al-Quran ya. Contoh Quran surat ke-62 Al-Jumu'ah ayat keduanya. Apa Allah berfirman di situ? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang menurunkan rasul dari golongan kaum kalian sendiri untuk membacakan ayat-ayatnya dan untuk wa yuzakkihim, menyucikan jiwa. Ulangi, nyata tujuannya itu nyuciin jiwa. Punten ya, punten. Karena kita tuh nggak pernah kekurangan orang pinter. Akan selalu ada orang lahir udah pinter dari sononya, ngapal cepet, nggak lupa-lupa lagi. Akan ada. Makanya sekali lagi, tapi kita karena nggak pernah kekurangan orang pinter, yang paling penting tadi Al-Quran turun untuk jadi obat hati, menyucikan jiwa. Nah punten ya, misal maling nih, maling bodoh. Malingnya pengen nangkep ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya yang ketangkep, bodoh soalnya, ya. Yang repot kan kalau malingnya pinter, itu yang nyurinya sendirian, yang kelaparan jutaan rakyatnya, ini baru repot, ya. Nggak ada kaitan kemana-mana, ini mah ngambil hikmah aja, betul, ya. Tapi Masya Allah, sehingga apa kita serius berpikir Rasul datang berdakwah ke awalnya kan ke orang kafir Quraisy dengan niat pengen bikin mereka pinter gitu? Enggak. Orang Quraisy tuh udah pinter dari sononya. Allah bahkan yang menentukan itu. Ada surat Quraisy, betul? Surat ke-106 pas pojok kiri atas ayat keduanya, ila fihim rihlatasyita iwas-shaif. Ada kata rihlah. Apa artinya rihlah? Jalan-jalan. Apa bedanya jalan-jalan kita sama orang Quraisy? Kita jalan-jalan ngabisin duit, orang Quraisy jalan-jalan jadi duit. Jago dagang, pergi ke utara ke negeri Syam jadi duit bisnis. Pergi ke selatan ke negeri Yaman jadi duit juga. Udah pada pinter dari sananya. Terus Rasul datang pengen bikin mereka pinter? Oh enggak. Nyuciin jiwa suci, ilmu nyari sendiri, pengen jadi manfaat, ya. Karena kita juga tahu bahkan di dalam ilmu pengobatan juga kan, yang saya ingat dari Ibnu Sina ya, bahwa setengah dari kesembuhan itu adalah, ada yang nyebut hati yang bahagia itu sudah merupakan setengah dari kesembuhan. Kita lihat deh yang selama ini nanganin pasien, misalkan pasien dengan sakit yang mungkin masih bisa sembuh tapi mentalnya udah hancur. Wah udah, saya juga udah gak mau hidup lagi, keluarga saya begini, ini saya begini. Kira-kira sembuhnya susah atau gampang? Susah. Orang gak mau sembuh orangnya juga ya. Jadi kalau misalkan akhirnya dia mendapatkan cahaya itu lagi, bismillah tuh. Nggak sedikit ngedengar kisah-kisah yang akhirnya dapat mukjizat menurut medis, nggak mungkin sembuh lagi, tapi ternyata sembuh juga. Toh akhirnya punten ya, ujung-ujungnya sembuh tidak sembuh, sakit tidak sakit, ujungnya sama apa? Mati. Dan yang paling penting ketika bicara mati itu kan yang penting husnul khotimah, betul? Dan husnul khotimah itu dia nanti akan bicara, bukan bicara mati karena apa, tapi mati sedang apa. Beda tidak? Ulangi, mati karena apa dengan mati sedang apa? Beda? So, matinya karena COVID, tapi dia sedang apa? Sedang sujud rakaat terakhir, aman itu. Daripada misalkan kok matinya di masjid, Masya Allah, tapi sedang apa? Sedang nyolong speaker jatuh ketimpa. Ya. Man speakernya tinggi ya, jatuh ketiban. Punten, nggak jadi happy ending itu. Dan tahu ya, doa minta husnul khotimah itu kan kalau kita beres sholat jangan lupa doa untuk Allahumma inni as'aluka husnul khotimah ya, wa na'udzubika min su'il khotimah, minta dijauhkan dari, berlindung kepada Allah dengan supaya jauh dari su'il khotimah ya. Maka riwayat hadisnya yang saya tahu, maka iblis syaitan akan berkata, ini orang yang sangat cerdas. Kalau ada orang minta husnul, setannya malah berkata, ini orang cerdas.
Ya tuh happy ending. Karena kan enak urusan sama Allah mah ya, urusan sama manusia ada 1000 kebaikan kita bisa hilang satu keburukan kita itu. Dalam ilmu marketing aja kita ada ngelakuin satu kesalahan ke pelanggan itu harus ditutup dengan 2 atau 3 atau lebih kebaikan, bukan jadi baik, baru cukup untuk nutupin satu kesalahan yang kemarin. Belum jadi baik, baru seri. Ya, itu dalam urusan jualan, dagang, pelayanan kepada masyarakat. Ya. Tapi kalau ke Allah mah ada 1000 kesalahan kita, ada satu aja amalan yang Allah ridho. Allah punya kuasa ngampunin 1000 yang lainnya. Lagian enak kalau urusan sama Allah mah, misalkan gini ya, bayangin ada orang ngajakin sedekah yuk bangun masjid. Oh oke, nih ada rezeki dibagi. Ternyata misalkan meninggal duluan sebelum masjidnya jadi. Dan kita tahu di hari akhir nih, di alam kematian nanti setelah semua berlalu, di hari akhir itu nanti akan diberikan buku catatan amal kita ya. Yang kalau kita lihat nanti, asal saya sedekah tanggal segitu jam segitu, kenapa di sini nggak kecatat? Misalkan nanya ke Allah, punten ya Allah, dia orang Sunda ceritanya ya, tenang aja Allah ngerti berbagai macam bahasa ya. Punten ya Allah, engkau pasti tahu tanggal segitu jam segitu aku sedekah bangun masjid. Nah di dia Allah, kenapa di sini nggak ada? Tidak mungkin Allahnya ngejawab, ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Nggak gitu konsepnya, nggak gitu. Itu duit belum keluar, masih di kantong ibu baru niat aja, sedekah jadi pahala tuh. Ya, enakan urusan sama Allah. Nah, kayak gini ya, ini dokter nih, dokter, perawat, siapapun yang ada di rumah sakit ini berusaha pengen nyembuhin orang. Meskipun kita tahu nyawa di tangan Allah, yang nyembuhin juga Allah. Misalkan dokternya ditanya sama pasien, dok, kalau yang nyembuhin semuanya adalah Allah, atau ngapain dokter tengah malam ke UGD nyape-nyapein diri? Kan bukan dokter yang nyembuhin, betul? Nah, dokter jawab apa dok? Ya biar digaji sama Pak Dirut gitu ya. Bukan ya, Insya Allah. Tapi ini termasuk ya, nggak cuma dokter, termasuk yang jualan. Kalau yang nentuin orang itu beli atau tidak Allah, ngapain saya bermulut manis, bagus-bagusin dagangan, jelek-jelekin jualan orang lain, memuji si calon pembeli, macam-macam kan? Kalau yang nentuin semuanya Allah, ngapain kita ikhtiar? Maka jawabannya adalah kita ikhtiar untuk jadi amal soleh. Ulangi, jadi tar dulu kok belum jelas. Bayangin kayak gini biar lebih jelas ya. Seumur hidup seluruh keinginan kita dikabul, tapi tidak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan kita yang jadi amal. Punten, berarti meninggal bawa apa? Pegel, capek, bak-bak di dunia. Iya, mungkin kekuasaan dapat, uang dapat, popularitas dapat, tapi nggak ada satupun yang jadi amal. Berarti meninggal bawa apa? Nggak ada bekalnya, rugi. Atau bandingin dengan orang yang kedua, bisa jadi ada orang yang seumur hidup lebih sering nggak dikabul doanya, jarang dikabul. Asa hidup teh kayak menurut orang teh kayak tersiksa gitu dia teh. Tapi dia setiap berucap, bertindak, berbuat seluruhnya jadi amal soleh yang Allah terima. Meninggal, dia tuh paling banyak bekalnya. Meskipun di dunia dia yang diremehin, dia yang dicaci, dia yang hina, dia yang difitnah, dia yang dilicikin orang, nggak rugi. Sehingga kalau udah tujuannya itu, sok plong enak teh. Nah, sama kan, dokter juga nanti meninggal nggak ditanya, emang udah berapa orang yang kamu sembuhin? Enggak. Kita Allah, orang yang mau bayar nggak bayar, sembuh nggak sembuh, tetap jadi amal, betul? Nah, itu bekal kita. Dakwah nih kayak gini nih, saya nggak akan ditanya, emang udah berapa orang yang kamu mualafin? Enggak. Mau berapapun yang kita dakwahi, selagi niatnya lillahi ta'ala, tetap jadi amal. Dan orang jadi soleh setelah kayak gini nih, Allah yang ngubah, gak bisa ngaku-ngaku kita mah. Orang yang gak jadi soleh, selagi niatnya lurus, tetap jadi amal. Lagian kayak kajian kayak gini mah, kapan kajian ini sukses bagi saya? Ketika yang bicara makin lillah. Daripada punten ya, datang jutaan orang, ditonton berapa orang, semuanya nanti minta foto, tapi niatnya nggak bener.
Yang duduk dapat manfaat, saya dibakar hidup-hidup karena salah niat. Bisa jadi yang ngajar di desa cuman alif batasa, itu juga santrinya cuman satu, tapi lillahi ta'ala dia yang bertinggi derajatnya di sisi Allah. Jadi enak kalau udah tujuannya kayak gitu. Sok nanti akhirnya mau diapain gimana enggak, ya Allah, aduh aku sekarang perannya jadi dokter, ya udah, pengen ilmunya jadi manfaat, ya udah. Nggak semuanya teh baru jadi baik kalau jadi jalan tambah dekat kepada Allah kan. Contoh para istri tadi ya, istrinya di WA sama suaminya, istri, boleh kan manggil istri kan disingkat ya. Dijawab sama suami sama istrinya teh, apa suami kan boleh kan, boleh ya, bukan yang lain-lain. Begini iya uang belanja kayaknya harus naik deh berapa ya 30 juta lah. Belum beres, itu teh per minggu. Insya Allah ya, bukan per bulan. Senang gak Bu? Tuh, gampang nyenengin ibu-ibu mah Pak, tinggal dikasih khayalan mereka udah cukup bahagia ya. Ya, Masya Allah, amin ya. Ini misal ya, uang belanja naik jadi 30 juta per pekan. Nikmat bukan? Ulangi. Ujian. Jadi kalau kita mendapati sesuatu itu nanti pilihannya dua. Bisa jadi nikmat, bisa jadi musibah. Jadi judulnya masih ujian. Kapan jadi nikmat? Sederhana. Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Ya, coba uangnya tambah banyak tapi dipakai maksiat. Belah mana nikmatnya Bu? Orang pengen maksiat bisa nggak jadi gara-gara nggak punya duit. Berarti kan nggak punya duitnya dia pertolongan dari Allah. Nggak semua orang bisa lolos ke surga loh dengan ujian uang banyak. Tapi lebih mudah ke surga dan tambah dekat kepada Allah kalau lagi kurang duit, betul? Lebih rajin sholat mana? Pas lagi banyak utang atau pas lagi banyak duit? Ya. Meskipun kita nggak pengen kan punya utang melulu, tapi bisa jadi Allah tahu ini orang punya banyak duit, kendor nih ibadah nih, ngajinya ngurang, sholatnya kendor, telat melulu, ya. Dan akhirnya ya tadi kan, ya kan sebagian maksiatnya perlu biaya, ya. Nggak murah lagi bahkan sebagian. Mohon maaf, beli narkoba, kudu beli, nggak ada yang ngasih sukarela. Beli minuman keras perlu beli, nggak ada yang sukarela ngasih, ya. Maka tergantung sudut pandangnya ya. Selagi bahagianya kita selalu yang aku suka, bukan yang Allah suka, sok punya berapa ke nggak akan kenyang, nggak akan bahagia. Kita sih bahagianya selalu yang aku suka. Ya Allah, harusnya dia yang jadi jodohku, ya. Padahal kan mintanya jodoh yang terbaik, ya. Katanya tinggal berdoa tahajud. Yang saya taksir dibeliin mobil sama cowok itu, kok dia mau dinikahi? Ya kan kita mintanya yang pengen menggandeng tangan kita ke surganya Allah, bukan menggandeng tangan kita ke showroom mobil, betul? Enak aja. Ya. Mintanya yang terbaik kan? Ya udah, ya. Berarti dijauhkan dari yang kurang baik, sederhana. Ya. Nah sama uang tambah, atau misalkan tadi bicara tentang uang ya, nanti gantian misalkan dapat kepahitan ya, motor hilang misalkan, atau misalkan mohon maaf misalkan ada yang suaminya selingkuh, ya Allah udah didampingin dari nol, giliran sukses dia nikah lagi sama yang seumuran anak kalian ya. Ya kalau di film-film azab kan gitu ya, mohon maaf ya. Maka kalau semenjak diselingkuhi dia makin takwa, mulai gak pernah bolong tahajud, jadi syar'i, rajin ke pengajian, mulai ngapalin Quran, bahkan mengajarkannya, punten tuh bisa jadi gara-gara kejadian itu dia lebih terjamin surganya daripada yang suaminya pada setia. Meskipun yang suaminya udah setia gak usah ditanya, Bapak kapan selingkuh Pak? Enggak gitu konsepnya. Lihat penggugur dosa masing-masing tuh beda ya, nggak gitu ya. Yang penting tambah dekat sama Allah. Nah, selagi tujuan kitanya belum Allah, ya Allah, selalu kan kita jadi kalah sama anak-anak kecil, betul?
Lihat anak kecil gampang bahagia, nyanyi nggak jelas ditepuk tanganin senang, ya gampang bahagia dan gampang memaafkan. Abis benjol sama temennya 5 menit kemudian udah bayan lagi. Yang berantem ibu, ya. Nah kamu abis benjol sama dia, anak kecil sederhana, benjolnya udah nggak sakit, dia punya mainan yang aku suka, diizinin main lagi, ya udah. Nggak ada gengsi, anak PAUD, bayangin anak PAUD pulang ke rumah, mah panggilkan pengacara keluarga kita, mah. Nah, adik dihina oleh anak TK Pertiwi, izah adik tercoreng, nah, kita bawa ke meja hijau, dibawa sama mamanya meja biliar, sama hijau juga ya, tapi nggak nyambung ya. Nggak ada kan anak kecil kayak gitu. Coba orang dewasa ya bisa nggak ngomong tuh 10 tahun perkara yang kadang perkara rupiah, perkara macam-macam ya. Coba kena kita kan, ibu lahir nggak langsung segede gini kan bu, ibu pernah orok bu, nah ya berarti kita pernah jadi anak-anak ya, pernah bahagia tanpa alasan. Kenapa kita makin gede makin sulit bahagia? Sok jujur, pengetahuan orang dewasa sama pengetahuan anak-anak lebih banyak siapa? Dewasa. Ibu mah udah kuliah, udah kursus, udah sering nonton YouTube ya. Ya, atau uangnya anak-anak sama uangnya orang dewasa, banyakan uangnya siapa? Orang dewasa, kecuali Rafathar sama Cipung ya. Mereka agak ya, mereka nggak request pengen lahir di keluarga yang itu ya. Tapi kan secara umum uang lebih banyak, pengetahuan lebih banyak, kenapa lebih sulit bahagia daripada anak-anak? Sederhana ya, alasannya cuma satu, di hati anak-anak itu belum ada pesaing Allah. Kita makin gede ngerasain, gini ya rasanya punya duit enak, gini ya rasanya punya jabatan enak, gini ya rasanya viral, punya popularitas enak. Itu akhirnya mulai menjadi pesaing Allah di hati kita, bahkan jadi penentu kebahagiaan kita. Sampai makanya kalau di kota besar ada orang baru gajian juga ngambek, percuma gaji segini, saya mah baru bahagianya nanti tuh kalau udah centang biru, kalau rumahnya segede dia, kalau mobilnya sebanyak dia. Kenapa? Makin banyak ilmu, makin banyak pengetahuan dan juga harta, malah makin sulit bahagia. Ya sederhana, kita sih naruh pesaing Allah di hati ya. Anak kecil meskipun gak ngerti cara ibadah dan lain-lain, ya sederhana, di hatinya belum ada pesaing, naon harta ya. Kalaupun dia bisa nerima ya, kok anak kecil ada tuh kok lebih milih 100.000 daripada 2.000, nggak ngerti nilai uangnya. Cuman dia pernah punya pengalaman, kalau pakai yang warna merah asal dapat coklatnya banyak, asal yang pakai yang 2.000 cuma dikasih 1, udah, cuma mereka nggak ngerti nilai uangnya, cuman itu doang ya, nggak ngerti, nggak paham. Karena pernah saya tes, dikasih yang merah lain, tapi merah yang dulu, tahu nggak, yang cepet, yang perahu pinisi bu, kan merah juga ya, kegocek tuh, hoyong ya, merah ini, nggak ngerti ya, udah nggak ngerti ya nominalnya. Cuman ketika belum ada pesaing di hatinya, coba lihat anak-anak gampang bahagia kan. Kita semakin banyak pesaing Allah di hati, semakin sulit untuk bahagia ya. Dan Al-Quran jadi jalan keluar untuk itu semua. Yuk, supaya akhirnya yuk beneran kita mikir lagi. Jawab survei sederhana ini aja ya. 1, apa kita punya keinginan? 2, apa Allah juga punya keinginan? Punya. Allah ingin kita bahagia selama 3, dari lahir sampai detik ini. Jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Terus udah ngejar yang kita suka melulu, bahkan sebagian terkabul, kok masih sulit bahagia ya. Ya mungkin kitanya aja ya, harus sadar, harus berapa kali patah hati lagi baru sadar bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, tapi bukan yang kita suka. Hati udah bahagia, bismillah, sok mau sakit kayak gimana juga. Anak muda bahagianya dia misalkan ketika lagi jatuh cinta, itu lagi meriang, pacarnya nelpon berangkat tuh bu, hujan-hujanan ya. Ya, sedangkan pemuda badan masih sehat-sehatnya, jag-jag ya, tapi sama si ibu disuruh ke warung beli cabe, diving kalau pemain bola, aduh gugulingannya pada sakit gengga ya, alhamdulillah ya.
Tergantung lah. Jadi kadang masalah itu nggak usah diapa-apain, semudah kita ganti sudut pandang selesai urusan. Ini contoh ya, ada orang koleksi buku komik. Bahagianya dia adalah kalau seluruh komik terkumpul, hilang satu aja komiknya, ngejerit tuh, guling-guling di pasir kayak tempura ya. Tapi kalau misalkan ada orang punya komik sebanyak dia tapi waris, hilang satu lemari, biarin weh. Udah bahagianya dia bukan di buku komik ya. Maka sama ya, kita sejauh ini bahagianya di mana? Kalau masih bahagianya selalu yang aku suka, padahal kata siapa yang kita suka teh terbaik. Kata anak-anak juga yang terbaik bagi dirinya permen dan coklat. Begitu sakit gigi pun masih minta permen dan coklat. Tapi anak lagi sakit gigi minta permen ke ibu, dikasih nggak? Enggak, si anak ngambek, mama pelit, beli gelang emas aja bisa. Tetangga ngelihat, ibu kok nggak beliin anaknya coklat, padahal kan ibu kaya. Ibu benci ya sama anak ibu. Ibu nggak ngebeliin coklat ke anak yang sakit gigi karena benci atau sayang? Jadi kalau ada doa kita yang lagi belum dikabul, tenang weh, dia bisa jadi dikabul, saya tambah cilaka. Kenal Teh Yunda? Kenal? Siapa? Istri ya, istri ya, sudah menikah berarti ya. Ya. Nah ini cerita ya. Dulu ceritanya teh waktu zamannya pengen kuliah tuh pengennya ke kampus yang negeri. Kalau di Medan kan ada USU ya, Universitas Sumatera Utara. Nggak kepilih. Kepilihnya masuknya di UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ya, ini tidak banding-bandingin kampusnya ya. Nah, tapi ada orang kan pada punya cita-cita. Udah gitu, bahkan ada temennya yang nggak belajar malah kepilih dan lain-lain lah ya, menambah kepahitan. Tapi akhirnya setelah dijalanin di semester ketiga atau keempat, seingat saya, akhirnya ketemu dengan teman-teman lingkungan yang akhirnya jadi jalan hijrahnya. Mulai ngaji, mulai syar'i, mulai pengen berdakwah, Masya Allah. Sampai akhirnya begitu lulus, alhamdulillah atas izin Allah, jadilah beliau lulusan terbaik di UMSU. Maka kan ceritanya ada tawaran tuh dari perusahaan yang mohon maaf memang nggak sesuai dengan syariat, dengan berani ngasih gaji yang besar tentunya. Tapi beliau karena sudah ngaji jadinya lebih pilih akhirnya masuk ke Darut Tauhid, khidmat sebagai santri karya. Kerjaan pertamanya apa? Di depan masjid kalau ada pengajian, buka gerai, bagiin celengan, jadi relawan gitu ya. Digajinya sebulan cuma 500.000. Padahal bandingannya tadi perusahaan lain ngasihnya gede. Tapi akhirnya dengan pro dan kontranya tentu pasti dipertanyakan, ngaco ya, bodohi kamu dan lain-lain, kenapa malah milih yang gajinya lebih kecil dan lain-lain. Tapi akhirnya dengan seiring waktu berjalan, akhirnya gajinya mulai naik, akhirnya makin dalam dengan Darut Tauhidnya. Terus akhirnya di Darut Tauhid ngewakilin cabang Medan, kumpul Darut Tauhid se-Indonesia. Ketemu waktu itu pertama kali sama Koko, nikah ya. Jadi punten Bu, setelah saya renungkan kembali, saya tuh cuman paketan bonus hijrahnya Teh Yunda dari Allah ya. Ketika beliau lebih mengejar Allah, ya bonus tuh suami ya gitu ya. Gitu. Jadi dan apakah sekarang? Enggak. Sekarang kalau ke Medan malah diundang oleh kampus yang dulu menolak dirinya untuk ceramah di situ. Ya, dibalik-balikin ya, dunia mah gitu aja. Dekat sama yang punya toko roti aja kenyang makan roti melulu. Apalagi dekat sama yang punya dunia, mau minta apa sok? Ya. Tapi kalau kitanya masih terus, ya yang aku suka aja. Bergantungnya pada ikhtiar diri sendiri. Saya kan udah begini, saya kan udah begitu. Enggak, yang paling penting bukan sekedar tercapai, tapi yang Allah suka aja, ya. Gitu aja dah asli dunia teh. Punya duit, yang lain katanya bisa beli makan 1 kotak, kita bisa beli 1000 kotak. Yang udah kaya asli mah tahu, emang perut saya muat 1000 kotak? Nggak muat. Makanya sampai kami dulu berkesimpulan ya, kalau ada orang pengen jadi kaya tuh alasannya cuma satu. Apa? Karena belum pernah kaya. Penasaran doang ya. Makanya ada istilah OKB itu apa? Orang kaya blow on. Bener, dia cuma penasaran doang.
ya. Bisa beli makan banyak. Tahu orang yang udah kaya asli emang muat perut 1000 bungkus? Enggak. Kan bisa dibesokin, emang besok belum basi. Kan bisa diangetin, nggak seenak beli baru. Tenang dia. Lagian orangnya udah tahu, penasaran. Tempe bacem yang nyaris basi sama steak tenderloin yang 1,5 juta daging wagyu import, bedanya di mana? 5 senti nih di sini doang di lidah. Kalau dia cadel berarti 3 senti ya. Iya, coba udah ketelan. Emangnya kenyang makan tempe sama kenyang makan daging sama apa? Beda. Sama aja, nggak beda. Apa yang benar-benar sama? Keluarnya sama-sama bau. Betul? Nggak ada makanan, oh ini makanan kok mahal banget sih Pak? Oh iya, karena nanti keluarnya wangi. Enggak, tetap bau. Iya kan? Gitu aja. Ada lagi, kan bisa beli villa kok, beli rumah. Yuk jujur ya, orang beli villa, yang paling nikmatin villanya siapa sih? Si Mamang sama si Bibi, betul? Berenang tiap hari, seger. Ajib, betul. Karena dari sini aja tuh kita udah tahu, ternyata kunci bahagia tuh satu, jaga villa. Bukan ya? Bukan ya? Ini coba lihat. Nggak mikirin gaji, nggak mikirin apa, hisap, enggak, ada bukan punya dia, tapi tiap hari lari-larian di taman sama si Bibi, Mama, nanti malam mau tidur di lantai berapa sayang? Enak kan? Milih ya, tiap bulan digaji, nggak mikirin hisap, coba yang punyanya, belum tentu datang Bu, setahun sekali ya. Mau di aku nggak bisa, nanti ketahuan KPK kan repot ya. Udah gitu tiap bulan mikirin gaji karyawan, maintenance kolam renang, ngisi token listrik, punya villa ngisi token 20.000, malu Bu. Belum lagi hisapnya repot ya. Jadi itu kita ngebeliin villa dan secara nama aja ternyata kadang punya si Bibi itu ya, secara hukum kalah itu ternyata ya, karena nggak bisa pakai nama sendiri ya, kadang demi ngindarin pajak progresif pakai nama siapanya juga ya, macam-macam lah ya. Ada yang ketawanya menjiwai juga ya. Masya Allah ya. Kita Masya Allah ya, tenanglah, Allah takdirin harus punya. Kalau takdirin gak ada garisnya jadi kaya, jadi terkenal, mau ngapain juga. Live TikTok, mandi lumpur, gak viral-viral. Ya. Sedangkan ada pemuda di Sulawesi sekedar nangis di pinggir jalan, masuk tuh TV kemana-mana. Ya. Kalau udah ada garisnya mah, udah. Capek dengan hidup, pengen mati, dia udah tiduran di rel. Relnya juga udah lewat keretanya, masih gak mati itu. Karena salah rel ya, rel kereta lewat di sebelahnya ya, relnya kan 2 ya, tengsin, repot. Ada ingat ada orang jatuh ke dalam sumur, ada bapak-bapak jatuh ke dalam sumur, udah gitu minta tolong, alhamdulillah ada yang lewat, diturunin timba, naiklah dia, biar tenang. Si bapak itu lagi bawa susu, dikasih minum, begitu udah tenang kan ditanya, Bapak kenapa bisa jatuh? Diperagain. Gak tahu ya. Tadi saya cuma berdiri di sini nih. Terus jatuh lagi. Ya. Tapi jatuh yang kedua meninggal. Ya. Terus kata guru kami pas ngelihat cerita itu, beliau bilang kayak gini. Orang itu masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Karena udah nyampe tempat matinya pun kaci naik heula itu ke atas. Ya. Begitu udah selesai semua rezekinya dijemput, baru boleh mati. Ibu, bapak, semua di sini termasuk saya, semua manusia dilarang mati sebelum semua rezeki yang sudah Allah janjikan waktu di alam rahim kita terima semua. Gak boleh mati itu demi Allah. Gak bisa ngapa-ngapain. Coba lihat pasien di bawah, gak bisa ngapa-ngapain, kerja gak bisa, tapi ketika ada rezekinya masuk tuh lewat infus, bari terkapar. Udah terkapar juga, udah tenang, sila. Jadi kan dengan gini aja, dan itu semua diajarkan oleh Al-Quran, lepas kan. Nggak takut lagi kekurangan harta, nggak lagi kehilangan posisi, nggak takut lagi. Yang penting menjadi amal soleh. Ya, tujuan hidupnya udah berubah. Kalau dulu ngejar selalu apa yang membuat dia bahagia, sekarang dia mencari apa yang Allah suka, bukan yang dirinya suka. Kalau dulu selalu tanya apa aku sudah bahagia, sekarang bertanya sudah berapa orang yang kubahagiakan. Lebih enak. Penting pengen jadi manfaat, jadi kebaikan ya. Penting pengen jadi manfaat, jadi kebaikan ya.
Ini ngaji kayak gini hati tambah tenang atau tambah gelisah? Hah? Tenang ya. Kalau tenang berarti kita baru saja membuktikan firman Allah. Quran surat 13 Al-Rum ayat 28. Allah berfirman, ada bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati jadi tentram. Nah, kita dari tadi lagi ngomongin Allah pasti jadi ingat Allah. Ingat Allah, ya udah hati tentram. Bukan karena siapapun yang bicara, enggak bisa apa-apa yang ngomong ini, ya. Tapi karena ingat Allah, hati tentram. Nah, kan? Kita mah gitu kan. Bahkan otak kita mah ditulisnya, jangan pikirin gajah. Apa yang muncul di kepala? Gajah. Ya. Nah, ini ingat Allah terus ya udah. Udah ikut Quran, balik lagi ke Al-Quran. Kadang suka ada yang menyanggah, kok jangan menggunakan kata jangan. Dianya sendiri bilang jangan ya, tapi Allah dan Rasul pakai kata jangan. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Rasul juga bersabda, la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Masa Allah dan Rasulnya salah? Ya, kita aja mungkin yang terlampau jauh dari Al-Quran. Ya. Iqra ayat pertama baca, kita rajin baca komen, baca grup gibah, baca WA, kan bukan itu tapi yang dimaksud ya. Itu beneran ya. Kalau sampai ada orang berkata waktu itu, kok nggak bisa dong semuanya balik lagi ke Al-Quran dan Sunnah? Kan itu 14 abad yang lalu, zaman lebih canggih sekarang. Guru kami nantangin balik waktu itu, bawakan masalah paling rumit saat ini, kami bisa bawakan masalah yang lebih rumit zaman dahulu, dan itu udah selesai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, satu-satunya buku yang cuma satu jilid, nggak ada jilid duanya, nggak ada kan Al-Quran jilid 2 ya. Tapi sampai sekarang nggak pernah ada yang bosan bacanya. Kalau dicari buku yang paling banyak dicetak sepanjang sejarah, ya Al-Quran pada satu jilid tuh, ya terus ya dicetakin terus, ya meskipun kadang yang bacanya nggak ngerti karena nggak ada terjemahannya misalkan. Tapi kalau dicari dari lihat sudut pandang terjemahan juga buku yang paling banyak diterjemahkan seantero bumi Al-Quran, ya. Tapi sanggup untuk menjadi jalan keluar bagi setiap orang, ya. Puntenlah kalau mau jujur mungkin kitanya kali yang terlampau jauh. Masalah nggak makan babi mungkin bisa nurut, tapi kadang kalau misalkan ayat yang lain, kadang naudzubillah kalau sampai tebang pilih, waduh yang Al-Baqarah 275 nih, kalau yang ini nggak saya langgar, kapan saya punya mobil sama motor nih? Mulai nyicil ya. Bukan berarti nyicilnya nggak boleh ya, tapi kan ada nyicil yang boleh, yang tidak boleh juga ada. Sokat, nurut lagi, bismillah. Ya, sampai sekarang belum pernah terbukti salahnya soalnya. Ya, tinggal mau atau enggak kita nurutin, bismillah. Nggak cuman tadi kita bicara kesehatan, masa depan juga cerah insya Allah. Saya sampai jam berapa ini? Oh, tanya jawab dulu. Ya udah dikembalikan dulu ya pada Fadl ya. Boleh tanya jawab atau foto-foto Ibu? Nggak boleh dua-duanya. Ya, terus pilih. Enggak. Dekat rumahnya ya. Ayo silakan ikut ngaji. Oh, itu Bapak. Ada mic-nya. Mau pakai yang ini aja. Tafadhol, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, bangga Ustaz. Tentang masalah berbahagia. Iya. Tadi di awal kau bilang
70% itu obat dari Allah. Dan sisanya begini, di dalam kehidupan sehari-hari, pada khusus dari kampung, itu banyak orang yang berobat keluar dari medis, salah satu atau kedukunan. Nah, kira-kira nyambung nggak tuh? Yang 30% dan 70% itu dari Allah, dan 30% itu dari luar. Kira-kira kalau kita berobat selain daripada medis, apakah bisa menjadi pahala atau baik atau tidak? Baik, insyaallah. Baik, terima kasih. Ya, kan ya itu dia tadi ya. Makanya nanti kita bicara penyakit juga, itu penyakit ada banyak. Ya kadang-kadang sebagian katanya pernah ada yang bilang, gimana ceritanya kaki berdarah terus malah dibacain Al-Quran, kan bagi mereka tidak nyambung. Makanya kita lihat penyakit sendiri juga ada banyak. Dan penyakit nanti terpecah, kan ada penyakit fisik, ada penyakit hati. Sedangkan penyakit fisik sama hati ini ya obatnya beda. Cuman kan ribetnya penyakit mau fisik, mau hati, mau fisik seperti apapun, ujung-ujungnya tadi kita tahu sama, mati. Ya. Sedangkan kalau kena penyakit fisik, kita setelah wafat, mohon maaf, demi Allah penyakitnya nggak ikut. Sambil di dunianya kena penyakit fisik, dosa berguguran. Karena kita tahu ya, kepahitan itu termasuk penyakit, itu ngegugurin dosa, pilihannya cuma dua. Kalau nggak gugurin dosa, pasti meninggikan derajat di sisi Allah. Ya, ketika akhirnya fisik sakit, bahkan punten misalkan meninggal, maka demi Allah penyakitnya nggak ikut setelah dibangkitkan kembali. Atau punten lah, meninggal kelindes kendaraan besar, punten misalkan, isi perutnya kemana-mana, dibangkitkan kembali apakah berantakan? Enggak, butuh. Ya. Meninggal misalkan mohon maaf ada tumor besar di lehernya, dibangkitkan kembali utuh demi Allah, nggak ikut penyakitnya. Kalau penyakit hati kebalik, ya sambil di dunianya nggak kerasa, tapi setelah meninggal efek sampingnya kerasa. Contoh, ya dia sombong, dia congkak, dia dengki, seumur hidup sehat itu dia, ya secara fisik. Tapi setelah meninggal kesombongannya harus dipertanggungjawabkan, ya. Jadi mana yang lebih bahaya berarti? Penyakit kanker atau penyakit sombong? Sombong. Ya. Kok kanker bisa bikin orang mati loh, tapi bisa jadi gara-gara dia kanker lebih bersih dosanya daripada yang sehat tapi maksiat. Ya. Nah, Al-Quran jadi obatnya adalah obat gak cuma sekedar penyakit fisik, walaupun kita nanti ada ya ilmunya untuk tibun nabawi atau juga untuk ruqyah syar'i, ya. Nah, tinggal nanti balik lagi perkara kita matinya atau berusaha untuk sembuhnya, baru balik lagi. Semua hal baru jadi kebaikan itu sederhana, harus jadi jalan tambah dekat sama Allah. Kalau bicara tadi dari 4 kali kata syifa di dalam Al-Quran, 3-nya Al-Quran, yang satunya lagi adalah yang keluar dari perut lebah, berarti kan 75/25 ya. Terus kita keluar dari misalkan ke dukun atau kemana, apakah bisa jadi kebaikan atau tidak? Tergantung, bikin jadi tambah dekat sama Allah nggak? Cuman kalau udah konotasinya dukun, kan dukun mah ya punten ya, bekerja samanya bukan dengan Allah ya. Karena ini baru jadi bahaya ya. Karena yang paling penting puntenlah kami meyakini badan mau sesakit apapun akidah aman ya, sebagaimana orang-orang soleh terdahulu. Mereka semua banyak yang lebih pilih mati daripada akidahnya rusak. Lihat orang di Palestina juga kan. Ya, mereka bisa kalau punya pilihan untuk meninggalkan, ya udah ngungsi aja, biarin itu dibiarin negeri kita. Tapi banyak yang lebih pilih mati di situ daripada akidahnya rusak dan lain-lain. Ya, banyak yang seperti itu. Ya, sehingga balik lagi nih, yang kita lebih kejar apanya di sini? Iman kepada Allahnya atau sekedar ya tadi sehat. Yang kadang orang pengen sehat juga kalau mau jujur. Pernah ada ngobrol ini sama teman sekolah. Dia bilang, oh gue pengen sehat lagi nih biar bisa dugem lagi. Ada yang ngomong kayak gitu. Kan naudzubillah. Ya, cuman kan ya nggak semua orang. Ada yang pengen sehat karena pengen bisa ibadah juga ada. Tapi ya balik lagi, ya semuanya harus jadi kebaikan.
Tapi kalau pertanyaannya, kok ada nggak yang bisa sembuh dengan, mohon maaf, dengan cara dukun yang nyembuhin, ada yang katanya penyakitnya bisa dipindahin ke kambing dan lain-lain, ya. Dunia yang goib seperti itu, sihir itu ada. Tapi ya makanya balik lagi, yang lebih penting dari itu semua adalah hasilnya apa? Jadi tambah dekat sama Allah atau enggak? Karena memang cara paling mudah bagi mereka itu adalah, ini kayak kita gini nih, kita ngaji kayak gini nih. Kan setan nggak suka kita ngaji. Gimana cara paling mudah bagi setan untuk supaya kita gugur pahalanya? Kan nggak mungkin kita beres ngaji kayak gini kita langsung ngerampok bang rame-rame, susah kan? Iya, maka paling gampang gimana? Diganggu akidahnya. Dengan cara apa? Dimulai dibikin kayak percaya kepada selain Allah. Ya. Atau yang paling sederhana gitu, suka ada yang percaya jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati duluan. Enggak, yang moto dia bakal mati demi Allah. Ya. Yang nggak ikut-ikutan di rumah juga bakal mati. Ya. Keluar pintu rumah kejatuhan cicak saya bakal sial. Enggak, kejatuhan cicak 4 RW juga nggak akan sial. Sial tuh satu, bikin dosa nggak tobat, tambah jauh dari Allah. Ya, sampai ada kisah kayak gini ya, izin punten. Ada guru kami ngajar pengajian di rumah. Udah gitu, ada satu pemuda yang biasa ikut, anak di keluarga tersebut, jadi nggak pernah ikut lagi. Nanya dong ke orang tuanya, anak ibu yang itu mana bu? Dulu rajin ikut kok sekarang nggak ikut, apa sekarang ngekos, kuliah di luar kota? Dijawab sama si ibunya, oh enggak, ada tuh di kamar. Kok ada di kamar gak ikut? Si ibunya berbisik, dia lagi kesurupan si kakek. Gimana maksudnya bu? Ibu tahu dari mana itu si kakek? Habis ditanya segala hal tentang si kakek, dia tahu. Maka baru dari ini dijelasin, bu, punten, orang udah meninggal, dia udah nggak ada di alam ini, udah lagi di alam barzah, riweuh dengan urusannya sendiri. Kalau dia soleh berarti istirahat nunggu sampai hari kiamat, kalau nggak soleh lagi ngejalanin hukuman sampai hari kiamat. Ya. Terus belum menjawab siapa yang masuk ke dalam si kakek, si anak tersebut. Kok tahu segala hal tentang si kakek, hal-hal yang hanya diketahui oleh si kakek, masa dia bukan si kakek? Maka jawabannya, manusia itu lahir nggak cuma didampingin malaikat pencatat amal, tapi juga didampingin oleh satu dari golongan bangsa jin, disebutnya Qarin. Qarin ini dalam bahasa Arab artinya sahabat. Nah, tapi dalam bahasa Arab sahabat juga ada banyak, ada sohib ya, sodiq, ada rofik dan lain-lainnya. Kayak di Indonesia juga banyak kan, temen, bestie ya, yang lain-lainnya, macam-macam ya, friend ya, apapun itu ya. Nah, bedanya emang ya, dan itu dibedakan berdasarkan tingkat kedekatannya. Yang paling dekat adalah Qarin itu tadi. Makanya sedekat-dekatnya manusia sama manusia, contoh suami istri, kan gak 24 jam barengan, betul? Gak mungkin ibu lagi di toilet didukung sama si bapak, ayo semangat bu, kan gele ya kali ya. Tapi kalau Qarin, dari lahir sampai meninggal 24 jam nempel ikut. Jadi tahu segala hal tentang orang tersebut. Tapi bangsa jin, di wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Apakah semuanya ibadah? Sama kayak manusia, ada yang tidak taat kan? Jin juga ada yang tidak taat. Begitu orangnya meninggal, dianya tidak taat, ya udah ngeganggu anak cucu keturunannya. Tuh, kalau mau sembuh datang ke dukun yang itu. Akhirnya masalahnya apa? Itu keluarga yang tadinya kalau ada masalah ambil wudhu, sujud, sholat. Sekarang kalau ada masalah, nunggu si anak kesurupan, baru nanya ke si kakek. Coba, rusak nggak tauhid nih? Rusak. Ya. Lebih mudah nggak bagi bangsa jin ngelakuin itu? Daripada misalkan beres ngaji langsung merampok rame-rame. Enggak. Lebih susah, lebih mudah, udah diganggu, sana sholat, sana ngaji ya, tapi kamu sakit ya, mau sembuh ya, tuh dukun yang itu tuh cuman perlu kasih tumbal, cuman perlu ini itu, nanti kamu sembuh loh. Punten, badan bisa jadi sembuh, akidah rusak, cilaka lah ya. Na'udzubillah ya. Maka ini harus jauh lebih penting ya. Makanya nanti sakit itu tadi makanya terbagi, ada sakit fisik, ada sakit hati. Yang lebih bahaya penyakit hati. Ini bisa jadi orang pada sehat fisiknya tapi hatinya yang sakit, pahala berguguran dan lain-lain ya. Maka ini dia ya, yang paling
penting berobat tentu baik, apalagi niat berobatnya untuk jadi tambah dekat sama Allah. Karena kalau sehat, berapa banyak coba ibadah yang harus kita sehat. Umroh harus sehat, Bu. Gimana kalau nggak bisa jalan? Ya, maka ya sudah. Makanya dia berobatnya niatnya untuk tambah dekat kepada Allah. Maka ya juga tentu cara berobatnya dan yang lain-lain harus juga dengan jalan yang Allah ridho. Karena dah buat apa sembuh tapi akidah rusak. Ya, jadi enggak lah, jangan kalau ke dukun kemana di luar seperti itu, semua balik lagi yang paling penting. Punten lah, dia tetap nanti diomongin orang tuh kan mati, udah dibilang ke dukun itu malah nggak mau mati kan kamu, tapi mati dengan menjaga keimanannya. Punten, kalau ujung-ujungnya surga emang kenapa? Daripada hidup lama, panjang umur, kaya, sehat, terkenal, viral, populer, punya jabatan, kekuasaan, tapi meninggalkan neraka. Repot ya, jadi ya sudah, yang paling penting Allah ridho atau enggak. Wallahu a'lam bishawab. Atau di WA aja, Bu, di WA. Saya bukan dukun ya, nggak langsung tahu pertanyaannya. Itu ada. Oh, ada. Yang mana? Belakang tiang. Oh, keluar dari belakang tiang. Bijil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerhana berarti kehalangan tiang. Izin bertanya mengenai sakit hati atau penyakit hati. Terkadang kan kita berbuat dosa. Nah, itu yang sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi sesama manusia. Terkadang ketika kita berbuat baik tapi salah kita. Gimana cara menghindari untuk penyakit hati tersebut agar kita tetap berjalan lurus seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya nanti dibedakan, Bun. Ada sakit hati, ada penyakit hati. Ini beda ya. Sakit hati mah diomongin orang, akhirnya sakit, terluka hatinya. Nah ini wajar manusiawi ya. Nah tapi yang dimaksud penyakit hati tadi ya, karena penyakit hati ini bahaya nih. Kita itu kan punya ember pahala masing-masing ya. Kita ngaji, tadi sholat segala macam kita tampung di ember. Tapi kadang kita cuma suka fokus ngisi ember pahalanya, lupa untuk ngecek ember pahala kita bocor atau enggak. Jangan sampai Allah dalam keadaan nih, ya Allah saya udah ngelakuin ibadah ini pas dicek gening embernya kosong karena ternyata embernya bocor. Apa yang bikin ember itu jadi bocor tadi bukan sakit hati tapi penyakit hati. Tolong dibedakan ya. Apa contoh penyakit hati? Sombong, ngeremehin orang. Siapa ciri orang sombong? Batarul haqq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan juga merendahkan orang lain. Orang lain dapat kebaikan, Allah paling nyogok. Yang lain tasnya bagus, Allah paling KW, minjem punya mertuanya itu. Kenapa kok dijulit kayak gitu? Itu penyakit hati. Ya, itu bukan sakit hati, itu penyakit hati. Nah itu baru ya, julit ya, netizen ya. Apalagi dengki. Apa ciri dengki? SMS. Syusyah melihat orang senang, senang melihat orang syusyah. Ada orang lain naik jabatan dia mulai meriang ya. Anak orang lain jadi direktur dia mulai kejang di opname ya. Orang lain punya perusahaan sendiri meregang nyawa tuh orang. Ya maksudnya gitu ya. Banyak ya syirik yang kecil seperti syirik ria tuh. Ria tuh bukan pamer ya. Ria itu ada yang namanya ria. Ini ada y-nya, ria ya. Ria itu bukan pamer, tapi ria itu ngelakuin suatu amalan tapi bukan untuk Allah. Ya. Jadi sholat duha sih sholat duha, tapi bukan buat Allah karena lagi ada calon mertua ngelihat. Nah, itu ria ya. Jadi ibadahnya bukan untuk Allah. Ya. Maka itu penyakit hati, tapi bukan sakit hati, bukan. Bedakan ya. Dan yang lain-lain tadi ya, syirik, takabur, dengki, munafik, ujub,
ya, cinta dunia, itu penyakit-penyakit hati, tapi bukan sakit hati. Kalau misalkan sakit hati kayak tadi, misalkan udah nolongin orang dianya malah mengkhianati, itu mah sakit hati. Dan kepahitan itu ujungnya dua, kalau nggak gugurin dosa pasti meninggikan derajat di sisi Allah. Beda, itu bukan penyakit hati, itu sakit hati, ya. Yang bisa jadi gara-gara kepahitan itu ya dosa kita lebih bersih, gara-gara omongan orang gitu nyakitin, ya. Yang dibahayakan tadi bukan sakit hati tapi penyakit hati, ya, seperti tadi takabur, dengki, ujub, sombong dan lain-lain, ya. Maka gitu ya perbedaannya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Oh gitu. Ya udah. Tadi yang terkait untuk menyucikan jiwa pendidikan Islam itu di surat berapa, ayat berapa tadi? Yang angkat itu dulu lah. Nggak apa-apa. Ya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Surat apa? Surat 62 Al-Jumu'ah ayat 2. Ya, betul. Ya. Ada lagi. Kalau tadi ayat yang ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Surat berapa, ayat berapa? Enggak, itu belakang Ibu. Iya, Masya Allah. Surat 13 ayat 2. Masya Allah. Satu lagi. Hafalnya agak susah. Ya udahlah, masih ayat Al-Quran aja ya. Ini aja doanya Nabi Adam, Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat apa, ayat berapa? Mau googling, yo. Siapa yang lebih cepat googlingnya berarti deh. Ayo, doanya Nabi Adam. Nih. Surat apa? Nggak apa-apa kalau tahu. Iya, betul. Ya, betul. Apa berarti kan? Baik. Cukup insya Allah. Oh ya udah, baik ya. Ini kesimpulan aja ya. Suka tidak suka, mau tidak mau, cepat atau lambat, kita itu butuh Allah. Kita pasti nyari Allah. Tinggal pilihannya dua, mau datang ke Allah dengan sukarela atau harus diseret dulu. Seret dengan kepahitan, masalah, diremehin orang, nggak ada. Suka tidak suka, kita pasti nyari Allah. Segera cari Allah ya, dekat terus kepada dirinya. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.